Oh, jadi ternyata Loli itu keturunan Belanda dong? Ada Belanda. Oh, hah? Suka janji-janji. Enggak juga Janji-janji sih. doang. Tapi aku bukan janji palsu. Oke. Janji suci. Kamu sekarang lagi baik-baik aja nggak? Aku lagi pusing nih. Kenapa? Banyak beban nih hidup ini. Oh, beban apa sih yang kamu bikin sendiri pasti? Kesuksesan seperti Bunda Yuni Sarah, kamu harus percaya kepada proses. Trust the process, itu penting guys. Dan lihat, aku udah cocok belum sih jadi pemimpin keluarga? Kalau kamu bisa jadi leader dari anak buahmu semuanya, kamu bisa jadi leader apapun harusnya. Sore ini saya kedatangan Atta Halilintar. Dia tuh very famous gitu, terkenal banget di mana-mana. Anak kecil nggak ada yang nggak kenal dia. Dan dia deket sama ponakanku. Jadi senang bisa silaturahmi. Ini aku bikinin teh buat dia. Teh apa kopi, Bun? Ini saya dulu kopi. Oh. Ini dianya teh. Oke. Oh gitu guys, ya. Iya, jadi apa namanya? Ini surprise banget. Sore ini saya kedatangan seorang yang kayaknya ngelebihin populer dari siapapun yang ada di Republik ini. Kenapa saya bilang gitu? Karena sempat lihat videonya, anak kecil setiap ditanya, menteri ini nggak tahu, tinggi ini nggak tahu, ini nggak tahu, atau presiden yang dulu nggak tahu gitu. Begitu ditanya Atta Halilintar, semua anak kecil tuh bisa jawab gitu. Sepopuler itu kan? Kamu udah merasa sukses banget gak sih? Atta, thank you kamu udah datang ke sini. Sama-sama. Aku tuh malah seneng loh bisa datang ke keluarga Bunda Yuni. tapi kalau pertanyaan Bunda gitu, aku tuh jadi malah jadi beban tau ya. Nah, hidup kamu sebenarnya Beban penuh berat. beban dengan fans kamu yang begitu banyaknya gitu. Aku tuh mau nanya-nanya itu sebenarnya, tapi kamu udah merasa di titik sukses apa belum? Followers itu menjadi tingkat kesuksesan Kalau atau... anggapan orang mungkin ya, apalagi kan sekarang semua orang mau jadi YouTubers Ya, itu di sih. segala profesi ya. Mau segala profesi apapun, mau guru, sekarang YouTuber, mau Semua artis loh, elektronik, semua artis mau main film. Ah, Bukan hanya di Indonesia ya, Bun, Ah. tapi sampai ke luar negeri, Iya. penyanyi-penyanyi. Iya. Terus sampai sekarang penyanyi Indonesia juga semua. semuanya. Mau pengacara, mau Iya, politikus, semuanya. Ha-ha. Kalau dianggap dari YouTube-nya mungkin orang kira itu sukses ya sekarang. Karena menjadi nomor 1 di ASEAN kayak gitu-gitu kan pasti Ada itu satu pencapaian progres. yang Itu setelah berapa tahun ya Teh? 2.500 hari. Hampir 2.500. 2.500 hari berarti 365 kalikan berapa tuh? Udah 5, 6 ya. 6 tahun sudah dalam pencapaian seperti ini. Artinya mungkin dulu belum banyak yang Belum melakukan banyak. ini, kamu sudah melakukan Betul. ini. Tapi apakah benar ya uang yang kamu dapat itu sebanyak yang diomong-omongin ke banyak orang? Yang kamu dapetin itu, apakah itu real dari YouTube-nya atau kamu dari produk-produk sebenarnya gitu loh, biar bisa. Sebenarnya sih karena sekarang semua orang udah nge-YouTube, pasti orang tahu. Enggak, aku nggak tahu. Jadi kan kalau Bunda kan udah bikin YouTube. itu, tapi aku nggak ngerti maksudnya. Ada hasilnya nggak? Enggak ya? Kurang. Enggak ada hasilnya. Maksudnya gini nih, hasil tuh maksudnya Maksudnya ada- karena compare-nya itu orang tuh ngelihatnya, oh gila tak dapat gitu, menjadi enggak gitu. Kadang- Aku tahu itu aja aku matiin subscriber biar aku nggak ke distract dengan Iya sih, jumlah-jumlah dan lain-lain. Aku bikin diary aja, syukur-syukur kalau ada rezekinya gitu. Nah, Kalau sekarang menurut aku sih sebenarnya kalau penghasilan kalau kita nganggap dari AdSense gitu-gitu sih nggak gede tuh. nah makanya saya nggak gede kan, apa yang bikin Jadi gede sih sebenarnya? tapi yang diberitakan orang tuh kan AdSense itu besar sekali. Iya. Makanya kebanyakan orang yang di YouTube pasti kecewa.
Karena harapannya wah Atta Halilintar. Yang ada tekor kan, beli kamera, beli Iya, ini. wah Atta Halilintar, wah Raffi Ahmad. Oh, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, kalau Raffi kan emang ulet dia apa namanya. Siapa lagi misalnya Raditya Dika. Oh, siapa gitu. Pokoknya top Gen Halilintar apa gitu. Pasti kan orang gila nih banyak banget AdSense-nya. Kalau di Indonesia kita nggak bisa pegangan nama AdSense. Ya, Karena itu benar-benar nggak tentu. Tapi memang kita harus pinter. Karena YouTube itu kan lama-lama menjadi media industri ya. Jadi bukan kayak kita pribadi doang. Jadi lama-lama kita orang bisa beriklan di situ dengan naruh built-in, brand deals kayak gitu-gitu. Itu yang mungkin berarti dari produk kan? produk. Sebenarnya. Jadi bukan dari AdSense yang kita setiap nonton ada iklan di awal gitu. Enggak dari situ. Dan kalau aku juga memang nggak semuanya dari YouTube. Kadang YouTubeku bisa turun juga. Tapi kan kamu juga Aku saudagar bisnis. kan, saudagar. Karena aku emang dari kecil dagang. Jadi kalau orang lihat ini itu segala macam, kok Atta buka toko lagi. Emang aku bisnis. Itu yang aku lihat dulu, ada Gen Halilintar yang begitu, bapaknya saudagar, terus ibunya yang main. Jadi saya kagum banget sama yang namanya Gen Halilintar waktu itu. Saya nggak tahu kamu ternyata anaknya salah satu dari Gak tahu. kesebelasan itu ya, kesebelasan itu, terus ternyata jadi sosok ini. Iya memang di zaman mungkin Bunda nonton itu berapa? 3 tahun lalu kali ya? 4 tahun. Kayaknya sih, kayaknya. Memang 4 tahun lalu tuh keluarga itu termasuk yang menjadi yang mendadak viral banget. Rame terus mendadak terus ada dipanggil di TV gitu. Iya, dan pokoknya. semua TV. Ya Semua kan? TV, semua acara. Kan, terus semuanya aktif gitu. Kan bisa Semua. dibayangkan Dan anak kecil. itu menjadi fenomenal sendiri waktu itu ya. Itu kamu homeschooling ya? Homeschooling semua, hampir semua homeschooling. Karena kita suka menekuni hobi kita masing-masing jadi pekerjaan. Ada yang video, ada yang editing, ada yang Keren dagang, banget ada yang ya. dan lain-lain. Dan itu apa- jadinya yang gitu ya. yang ngatur ya. Nggak, maksudnya oke lah, maksudnya bahwa satu pekerjaan itu nggak harus dengan gelar gitu loh. Gak harus dengan gelar dan gak harus dari bangku sekolah. Karena orang bisa menjadi apapun tuh nggak bisa alasannya bangku sekolah. Karena ada orang sekarang bilangnya, saya kan nggak kuliah. Saya nggak kuliah kayak kamu. Atau misalnya dia udah kuliah S1. Saya kan S1-nya cuma di Indonesia, kamu di luar negeri. Jadi kalau Atta apa? Kalau aku nggak ada S1. Nggak ada S1. Nggak ada kuliah, tapi bahkan orang-orang yang kerja sama aku sekarang S2 banyak. Itu yang lebih penting. Lebih penting. Orang yang Yang kejar-kejar S1, S2 belum tahu mau bikin apa. Jadi makanya itu aku waktu itu suka homeschooling, tapi homeschoolingnya harus homeschooling produktif ya. Kalau homeschoolingnya di rumah cuman misalnya ya main game yang nggak berguna, nonton-nonton yang ngabisin waktu, ya mending sekolah, mending kuliah. Iya. Tapi kalau dia di rumah itu bisa produktif kayak adik aku tuh kan waktu kecil udah bisa waktu dari SD jualan. SMP aja aku udah bisa. Yang bagian itu ya, yang bagian elektro, bukan? Iya, itu ada yang aku. bagian apa Bener. namanya remote. Sai, Aku sampai namanya. ya. Dia pinter banget. Dia umur 12 tahun bisa penghasilannya ratusan juta gitu. Oh ya? Dengan kepintarannya dia membuat sebuah iklan apa segala macam, video klip, lalu umur 12 tahun. Dan itu kan nggak bisa didapetin dari sekolah. Emang di sekolah diajarin gitu cara mengajar? Enggak kan. Jadi kalau dia mau belajar dengan canggihnya sekarang teknologi, semua orang bisa jadi Yang apapun. jaga orang tuamu. Betul. Karena memang orang kan kayak di sekolah orang berpikir itu akan sama, padahal ada yang jadi misalnya Betul. kameramen, Betul. ada yang jadi Betul. fotografer. Jadi aku tuh sangat nggak setuju kepintaran dan kebodohan seseorang itu ditentukan dari nilai. Aku nggak setuju dari nilai rapor. Anakku seneng banget nih kalau ngobrol sama kamu nih kayak gitu. Karena ayah sama ibuku juga sama nggak setuju. Jangan nilai Tapi anak mereka saya orang bodoh. Kalau Bapak nih kamu pinter-pinter kan? padahal bapak mamaku itu dari kecil tuh memang udah didoktrin di hidupnya tuh sekolah. Iya. Nilai mereka tuh 9, 10. IP mereka tinggi-tinggi. Dan mereka tuh di UI diundang. Kan, gila. UI-nya diundang, Iya. bukan bayar, bukan itu. Memang orang nggak mampu, orang bapak, tapi bisa UI. Diundang, disponsorin, dibeasiswakan. Jadi kalian anak Bukan sorry, unggul. bukan beasiswa, dikat beasiswanya. Maksudnya diundang, diundangnya aja maksudnya. Mahasiswa undangan. Diundang tuh dulu susah loh, Bunda ini. Iya. Susah banget. Jadi, dan mamaku itu sampai S2. Sampai kemarin lagi pengambilan S3, tuh udah setengah jalan. Tapi dia bilang ke anak-anaknya sekolah itu nggak menentukan masa depan kamu.
Tapi emang dia suka sekolah ya kalau ibu gini. Suka sekolah, tapi anaknya malah nggak dianjurin sekolah. Karena akan habisin waktu kamu. Jadi karena dia tahu potensi anak-anaknya deh. dan dengan mama aku udah melewati itu semua, mama aku jadi tahu mana yang benar, mana yang enggak gitu. Maksudnya kamu nggak harus kayak mama nih sampai ke S2, S3. Kamu nggak harus gini. Kecuali memang orang itu anaknya suka belajar, Bun. Misalnya dia suka belajar, memang suka berhitung, nggak apa-apa dia S2, S3 ya bagus, alhamdulillah pinter. Nah, kalau sekarang ini kamu subscribernya berapa? Kalau di subscriber ya, kalau followers di YouTube itu apa? Subscriber. Berapa nih? 26,1 atau 2,6 Wah, segitu banyaknya orang. Kamu keganggu nggak ya dengan hidupmu pribadi gitu loh? Pribadi itu kan mereka kan ada nggak yang nggak suka dari sebagian itu? Wah pastilah, Bun. Ada yang nggak suka di dunia ini. Kalau yang aku lihat aku lihat juga sih kadang-kadang nih ya, cuman perbandingan nggak lihat semuanya gitu, tapi aku lihat gitu mungkin banyak yang ngiri sama kamu, mungkin banyak banget ya yang namanya keberhasilan gitu ya. Tapi justru malah di satu ininya, di satu faknya. Tapi kalau misalnya nggak di satu fak, jangan dulu satu jurusan gitu. Oh, satu fak itu fakultas. Satu fak itu satu jurusan. Ya orang lama, maaf. Jadi gitu. Satu jurusan. Jadi kayak misalnya kamu tuh ya di titik kayak kamu gitu ya, orang pasti pengen lah dengan sejumlah itu. Tapi kamu kehilangan nggak sih diri kamu yang sebenarnya gitu? Artinya adalah deep dari diri. Kamu kangen nggak sih kamu pengen jalan orang yang nggak tahu kamu? Pengen. Aku sampai sekarang aja di rumah terus, Bu. Gak bisa kemana-mana, gak ini. Karena aku takut serba salah. Kesini nanti orang nyangkanya apa. Aku diundang nikahan aja. Apalagi pas awal-awal aku tolak. Akhir ini aja aku terima, aku masih deg-degan. Bener gak ya aku datang ke situ? Karena orang akan lihat, ih gila nih Atta rame banget. Menyedot perhatian daripada itu ya, yang punya acara kadang-kadang begitu. Dan itulah gunanya bunga papan. Jadi aku kemana aja sebagai takutnya salah. Yeah. Kesini disalahin, ke ini disalahin. Orang pasti nyari, padahal kan manusia pasti salah. Misalnya aku lagi duduk nih, kan mungkin lagi capek, aku gini aja nih ke atas. Orang nggak sopan banget ya Atta ya. Dari video ini lihat anak ini nggak sopan. Kaki naik bersih. Kalau orang lagi capek misalnya gini, dia aja udah bisa jadi salah. Sorry aku kakinya naik, emang suka duduk. Ya nggak apa-apa. Nggak, maksudnya kayak gitu aja orang bisa nilai kita salah. Cuma gara-gara kita nyelonjorin kaki di mana gitu. Jadi aku mau nanya, ini kan manusia kan maksudnya nggak harus terlihat sempurna di mata orang gitu. Kalau Atta sendiri tuh masih banyak nggak sih itu pengen kelihatan baik gitu? Enggak sih. Aku ya kelihatan apa adanya aja. Tapi aku harus menjaga perilaku aku. That's good. Kita memang menjadi diri kita sendiri. Tapi kita harus menjaga perilaku kita. Kenapa? Karena kalau aku nggak jaga perilaku, yang bunda bilang tadi, misalnya banyak anak-anak juga yang nonton. Tapi penonton kita bukan hanya, misalnya sekarang anggaplah banyak penonton aku emak-emak. Tapi anak-anak pasti ada kan. Kalau anak-anak meniru tindakan yang nggak bagus, perkataan yang tidak baik. Banyak nonton kamu kan? Dulunya tuh remaja sama anak-anak. Sekarang banyak mama. Senang figur kamunya atau karena kamu tampil? Karena mungkin aku udah lebih dewasa juga ya. Kalau dulu tuh kan aku tuh kayak cicilan banget, takilan, rambut masih warna-warni kayak ayam-ayaman SD. Itu kayak energi kali ya, maksudnya kayak jadi kalau dulu ya, hiperaktif nggak sih itu kayak gitu? Dan dulu kontenku kan kebanyakan sama adik-adikku. Jadi kan memang kontennya, kitanya juga dulu masih anak-anak. Adikku kan anak-anak semua, jadi disukai sama anak-anak. Kalau sekarang kan kontenku banyak udah lebih dewasa lah, podcast sama orang gede. Gerebeknya juga kalau sekarang kan lebih kadang politikus, kayak bunda gini. Kan obrolan kita jadi dewasa sekarang. Dan umur juga sih. Dan kamu lebih masuk sama orang yang lebih umur ya sekarang ya? Kalau ngobrol, enggak, kalau aku emang dari dulu kalau ngobrol sama orang lebih dewasa, lebih masuk. Nah setelah ini nih Tak, ini kan kamu udah sampai sini, kamu mau tetap begini terus ikutin ini, atau kamu di bisnis, atau kamu ada mau jenjang politik gitu? Biasanya cowok kan gitu tuh,
Dia cowok tuh biasanya kalau misalnya udah di sini udah oke, di sini pasti ada satu pencapaian yang dianggaplah dia lebih terlihat serius, dia lebih terlihat ini. Ada nggak ke sih ke situ nggak sih? Sekarang belum sih. Sekarang belum ya. Mungkin sekarang aku lebih, mungkin aku nggak seambisius dulu ya, nggak ngoyo. Karena kamu cukup duitnya. Bukan puyeng juga Bu, terlalu ambisius tuh puyeng. Kita pengen selalu menjadi champion, nggak mau kalah, mau jadi nomor 1. Itu bagus buat awal-awal, punya mimpi, dream, punya target segala macam. Tapi ketika udah hidup di situ, stressfulnya orang nggak tahu, painnya nggak tahu. Gimana ketika aku punya problem dan lain-lain, sampai aku bilang aku mau jadi orang mau kembali ke masa laluku aja deh. Itu titik terendah. Jadi titik terendah tuh ada pas di bawah, ada pas di atas. Kapan itu? Titik terendah di atas itu stresnya tuh bisa kayak kita mau bunuh Pas diri. kapan? Dua tahun lalu. 2 tahun lalu tuh aku tuh pressure dalam hidup. Semua tindakanku salah, semua orang bisa bongkar kesalahan kita. Bahkan yang kita nggak salah pun orang merasa dilakukan itu. Jadi kayak kita tuh udah kayak not real human gitu. Kayak sekarang waktu itu di mana-mana media maunya nyari kejelekanku demi rating, demi ini, orang juga membahas segala macam. Pokoknya yang penting nyebut namamu ya. Ya sebenarnya nemu nama aja jelek-jelekin, terserah urusan belakangan. Kamu kan sering banget nih disebut-sebut nih ya, sering sebut. Pokoknya ada aja. Aku pikir nih, mereka pakai namamu juga. Gimana pun juga. Entahlah. Jadi makanya kan waktu itu jelek atau buruk nih, tapi kan mention namamu. itu tuh ya sebenarnya emang ada satu titik orang tuh kayak apa aja kok yang mau ngebahas aku gitu. Nggak pengen pakai namanya sebenarnya. Iya ada, tapi supaya cuma bisa jadi judul. kalau misalnya jadi buat yang baik nggak apa-apa. Aku juga nggak apa-apa orang pakai nama aku di mana-mana, nggak apa-apa. Kayak Asia contohnya, itu kan viral di mana-mana. Aku ada hakinya, hak patennya. Tapi orang pakai sampai di iklan di mana-mana, aku nggak marah. Orang pakai di YouTube orang-orang di mana-mana, aku Itu nggak kamu marah. ituin ya, kamu patennya. Haki, ya, di haki. Keren. Tapi aku nggak marah dan nggak nuntut, karena menurut aku nggak apa-apa. Even kalau Bunda tahu lagu-lagu aku yang kemarin-kemarin itu orang-orang pakai nggak apa-apa. Orang pakai di fashion show-nya, orang pakai di acara apa? Nggak apa-apa. Itu sebenarnya itu memperluas pekerjaan kamu, memperluas lagumu. Sebenarnya kan mempopulerkan ya sebenarnya ya. Kita Dan tuh aku juga, seenteng itu aja maksudnya lebih enak. aku orang mau cover mau apa nggak usah minta izin sama aku gitu. Izin Okay. ya tahu mau cover nggak ada. Semua karyaku, lagu-laguku sebebas-bebasnya cover. Sebenarnya itu juga membuat kita menjadi populer. Tapi memang aku itu penyanyi cover loh sebenarnya. Ya kamu bilang. Tapi aku berizin semua. Itu sebenarnya etika aja sih. Iya, Kadang-kadang kita itu beretika kan baik gitu loh. Paling nggak izin lewat mana gitu. Kalau aku kan pakai nggak tahu. Aku orangnya belum pernah cover di YouTube. Kalau aku sendiri, kalau keluarga iya. Ya kan aku kalau pribadi, di album kan, nyanyi album itu maksudnya albumnya album Bu. kan itu recycle tuh sama aja cover. Kalau itu sih memang harus minta izin. Itu Jadi minta izin. Maksudku kita mencoba sebenarnya kan semuanya beretika lah. Benar. Ngajenin orang kalau orang Jawa bilang. Cuman maksudku yang tadi aku bilang itu bukannya gimana, maksud aku karyaku itu segala macam orang pakai namanya segala macam nggak apa-apa asalkan tidak memburukkan. Tidak menjatuhkan, tidak menghina, apalagi menyangkut menghina keluarga, menghina orang tua, menghina agama, ras, itu menghina fisik, itu aku nggak bisa, susah buat aku nerima, karena itu kan udah ada rambu-rambunya dikasih tahu tadi, agama dari Tuhan dan dihukum. Kalau gini nih, gue sebel banget nih sama Atta nih, gitu. Misalnya, gue paling nggak suka sama Atta gitu misalnya. Kamu tahu itu? Pas ketemu di depanmu dia begitu juga apa enggak? Gue pengen tahu. Kebanyakan enggak ya? Kebanyakan orang yang bilang gitu, pas ketemu bahkan ada yang minta foto, minta collab video. Sebenarnya pengen diperhatiin berarti. Ada yang minta duit. Maksudnya ngomong di belakang gitu. Tapi kira di depan, nah ini minta itu. Ya, jadi manusia itu Bun. Jadi manusia tuh cari perhatiannya memang macam. Nyari perhatian masing-masing ataupun dia punya kepentingan dengan itu. Cuman sekarang sih udah bukan zamannya ya. Sekarang orang jelek-jelekin orang malah dibully, malah di blok akunnya. Orang netizen Indonesia tuh udah berkembang Bu.
udah lebih pinter. Kalau dulu apa aja orang ngomong jelek kemakan omongannya. Sekarang? Kalau sekarang lebih pinter. Wah ini orang nih pansos ini di blok akunnya banyak akun orang gitu? bilang. Iya. Sekarang orang Indonesia tuh lebih reasonable, lebih apa ya, lebih pendewasaannya luar biasa untuk menghadapi gosip-gosip. Kalau dulu tuh kan gosip tuh orang langsung percaya jadi omongan. Kalau sekarang di setahun kebelakangan aku lihat malah sekarang orang yang ngomong-ngomong buruk malah yang dia yang hilang, malah karirnya juga dia yang hilang. Gitu? Ada yang berakhir di penjara, ada yang berakhir dihukum, ada yang berakhir ke dana, ada yang berakhir gak punya apa-apa, orang yang jatuhin orang-orang. Sekarang gitu. Nah, kalau sekarang plan ke depan, jangka pendek, jangka panjang, pribadi? Kalau jangka panjang sih ya Bun ya, mungkin aku sekarang YouTube tuh lebih kayak tadi kayak Bunda lihat udah ada timnya, udah ada kreatifnya, aku lebih improve aja dan menjaga-jaga aja. Karena fokusku tuh lebih ke bisnisku yang aku harus kembangin terus, dan aku sibuk ke karya-karya yang lain. Aku bikin lagu, aku bikin apa lagi ya, film, mencoba sesuatu yang baru. Karena aku tuh orangnya memang bukan kayak orang kantoran yang bisa di situ terus. Aku tuh suka bekerja yang mencari hal baru, mencari lagi hal baru, kayak gitu. Itu bisnis, itu ke depan bisnis. Kalau Jadi pribadi? bisnis sama karya. Kalau pribadi? Kalau pribadi ya aku mengharapkan menjadi lebih baik ya, dan semoga bisa punya bojo, punya anak. Ya normal lah ya. Normal lah sebagai manusia, laki-laki. dan bisa mempunyai keluarga yang bisa mensupport aku lah, lahir batin. Ini udah berapa lama nggak ketemu mama? Mamaku Ah, lama ya, lama ya selama pandemi ya. setahun. Sedih juga sih. Semoga cepat ketemu, kalian kan begitu akrabnya, mudah-mudahan cepat ketemu. 1 year. Salam hormat untuk beliau. Dia ibu Sama-sama. yang hebat banget. Aku salut karena dia Aku luar juga biasa. luar biasa loh guys. Aku ketemu Bunda Yuni pertama bilangnya gitu, mama kamu hebat. Terima kasih Bunda. Kenapa? Tapi emang aku sendiri juga ngakuin mamaku tuh hebat banget. Enggak, karena waktu itu aku bilang, Ata saya mau ngobrol sama kamu, tapi saya bertanya boleh nggak saya tentang ke ibu kamu banyak. Itu one day mudah-mudahan. Berarti one day nanti Bunda kan wawancara mamaku. Because Pas di very Jakarta. inspiring dia itu. Karena sama-sama merawat anak, sama-sama super mom. Mamaku tuh super mom juga sama. Walaupun beda ya super momnya, kalau Bunda ini single parent, menghidupi anaknya segala macam. Tapi dia hebat, dia itu orang yang ngabdi ke suaminya luar biasa. Kalau mamaku tuh itu pengabdian yang luar biasa juga. Iya. Another side tuh. Ya, itu lengkap. Jadi Itu menurutku lengkap, sih, dan paket lengkap. punya anak 11 dan waktu papaku ketemu mamaku pengen punya anak banyak, dan mamaku tuh siap gitu. Ada lagi yang hebat lagi, kerelaan dia itu atas anak-anak kecilnya itu yang diurus siapa, kakaknya masih di atas dia, terus harus ngurusin anak yang Bener, tinggi juga, terus bener. dia percaya, itu keren banget tuh. Iya, itu nader lagi tuh. Itu gila banget. Itu- Jadi dia paket lengkap. Karena memang dulu basicnya yang aku bilang hebatnya lagi, dulu tuh mamaku tuh nggak suka anak-anak awalnya. Tiba-tiba ketemu papaku yang mau punya anak banyak, jadi kaget. Papa emang pengen punya anak Pengen banyak punya 13 segitu? awalnya. Ini 11. anaknya berapa? 11 ya? Kurang 2 mestinya. Janganlah ya. Cuman kata Nanti dokter dari udah cucu nggak aja. boleh. Oh, udah nggak boleh. Karena Ya. bahaya buat mama, karena udah umurnya, dan kan ini normal terus. Hebat. Normal 11 kali, bayangin tuh. Itulah bukan perempuan biasa namanya. Bukan perempuan biasa. Thank you. Hamil 9 bulan 12 kali dan melahirkan anak. Masya Allah, jadi kamu dilarang kualat sama mama. Makanya aku tuh sangat mendengar saran masukan dari mama. Iya, karena seorang ibu pasti tidak pengen membuat. Karena walau bagaimanapun perempuan yang akan datang di hidupku, my first love kan pasti mama. Iya. Jadi memang harus mamaku tuh harus ini ya, karena susah memperjuangkan hatinya beliau. Iya. Susah mendapatkan hati mamaku tuh sangat sulit. Ya, pasti banyak karena dia hafal betul anaknya. Pokoknya salam buat mama terutama sama papa. Ata, thank you so much. Kamu udah kasih
cerita yang banyak di channelku, dan aku seneng Wah. karena saya jarang banget ya yang namanya collab dengan ini, nggak ngerti YouTube dan lain-lain, mungkin mesti belajar. Tapi padahal nih kita bahasannya masih singkat loh, terbang. Pertama kali loh sama Bunda tuh kita bisa nanya bisnis, habis itu bahasnya apa, atau ke ibu atau ke sini, gokil. Ini tanya jawab paling ini ya, global gitu ya. Padahal itu kan kalau biasanya Padahal bahas bukan YouTube. Iya, bener. Ini gokil. Aduh, makasih banyak Ata. Pokoknya Thank you semua juga, Bunda. apa namanya, Yuna Siapin semua, burger lagi, iya. kan. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat dimanapun Amin, berada, selalu amin, jaga amin. protokol kesehatan, tidak meremehkan hal-hal yang dianggap yang namanya COVID itu ada. Masker, Ya kan? harus Jadi bawa. 3M. Kita selalu pakai itu. Aku tadi selalu baru swab. dikalungin gini. Oh iya. Jadi setiap ini aku akan pakai gini. Oh, ini janjian AHA juga. Oh, dia produksi juga. Jadi udah bisa beli salah satu Nanti IKEA. Bunda aku kasih sama Iya baju-bajunya dong, mesti semua. kasih anak timku semua biar Nih, kasih lihat itu. nih, aku kalau ditutup gini nggak kebuka, Bu. Jadi dalamnya kejaga sama luarnya. Oh, gitu sekali. Kan kalau gini kan orang suka ke papar gini, nanti kena meja, kena apa. Jadi ini aku tutup. Zip. Tuh, yang desain keren. Itu bisa buat simpenan apa lagi. Pokoknya menyenangkan banget ngobrol dengan Atta Halilintar, anak yang Sama aku juga. cerdas, pinter bisnis, terus Amin. bisa membaca peluang. Jadi banyak Amin. yang sangat bisa dipelajarin dari sosok Atta Halilintar. Mungkin Atta harus lebih banyak lagi membuat konten-konten yang misalnya bikin pencerahan, atau bisa tips-tips sedikit mungkin ya, 5 menit 10 menit cukup kayaknya kita bisa belajar dari seorang Atta. Amin. Karena dia belajar dari homeschooling dan nggak harus dengan fuck atau fuck lagi dengan pelajaran tertentu gitu yang sifatnya akademis banget gitu. Jadi dia lebih banyak belajar skill. Kita akan belajar terus sama Atta, mudah-mudahan kita ketemu Amin. lagi. Nanti Ya, sekali lagi pokoknya jaga protokol kesehatan 3M. 3M. Apa aja, Tak? Memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Salam sehat selalu. Salam Assalamualaikum. sehat selalu. Thursday, Friday, Saturday.